mata kuliah kita semuanya terkait dengan teori hukum dan filsafat hukum ya. Nah, di awal-awal saya sudah menyampaikan beberapa hal, kita sudah diskusikan terkait dengan beberapa teori dan aliran hukum ya. Nah, hari ini mungkin kita akan mendiskusikan karena terkait filsafat, maka kita bicara soal hakikat hukum ya. Jadi hakikat hukum ini adalah suatu penalaran atau pengkajian hukum secara mendalam ya. Sebenarnya hukum itu apa sih sebenarnya hukum itu? Nah, ini yang mungkin yang kadang sering menjadi pertanyaan ya atau bahan diskusi orang. Nah, sesuai dengan ini yang kita harapkan hari ini, mungkin dalam diskusi ini capaian pembelajaran kita adalah bagaimana teman-teman dapat memahami dan mengembangkan apa sebenarnya hakikat hukum ya, sehingga nanti kalau kita menjadi magister hukum, kita bisa memahami hukum itu lebih jauh lagi ya, bukan hanya sekedar produk aturan, undang-undang misalnya ya, atau keputusan-keputusan lain, tetapi memahami hukum itu lebih komprehensif ya, sebagaimana pembelajaran filsafat hukum ya, artinya bahwa bagaimana filsafat itu yang dijadikan objek kajiannya itu adalah hukum itu sendiri ya, jadi bagaimana hukum itu menjadi bahan kajian ya. Nah, sebenarnya bicara hakikat hukum, sebenarnya ini dalam perspektif filsafat dia masuk dalam kajian ontologi sebenarnya ya, tentang keberadaan itu ya, tentang ilmu hukum itu seperti apa itu tujuannya dan segala macam ya. Nah, ini kita menginginkan bahwa dalam diskusi kita tadi ini, bahwa inilah mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan hakikat hukum itu. Nah, ini beberapa pemahaman yang saya coba rangkum dalam beberapa poin ya, dari beberapa referensi yang pernah saya baca, bahwa hakikat hukum itu sama dengan mencari tahu apakah hukum itu sebenarnya ya. Jadi hakikat hukum itu sama dengan kita mau mencari tahu apakah hukum itu sebenarnya ya. Kemudian poin kedua, hakikat itu sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu ya. Jadi dia menjadi sebab terdalam dari adanya sesuatu. Jadi memang agak jauh ya penelusurannya. Kemudian poin yang ketiga, yang dimaksud hakikat juga itu dapat diartikan sebagai eksistensi ya, sebuah eksistensi atau sebuah keberadaan dari segala sesuatu ya, yang terdapat di dalamnya itu ada substansi dan ada aksidensi. Jadi ada secara substansial, kemudian ada aksidensi atau pengaruh-pengaruh di luar dari keberadaan sesuatu itu ya. Jadi ada juga yang mempengaruhi ya. Nah, satu pandangan seorang filosof yang menarik yang saya temukan dalam beberapa referensi yang saya baca, seperti diam dulu ya, siapa yang bicara ya, tolong diam dulu. Dimatikan dulu anunya ya, supaya suaranya tidak masuk. Ya, saya menyampaikan salah satu pandangan pemikir yang sangat terkenal ya. Ini adalah Aristoteles ya. Aristoteles menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama itu bahwa ini masih ada yang bicara ya. Kamu dulu itu. Imbara, teman sampai itu. Dimatikan dulu ya. Sama-sama. Ya, dulu. Oke. Ya, jadi saya meminjam satu pemikiran dari Aristoteles yang menarik ya tentang hakikat hukum itu.
Bagi Aristoteles dalam mencari hakikat itu perlu untuk memisahkan substansi yang hakikat itu yang menjadi objek kita dengan aksidensinya ya. Aksidensi itu adalah situasi yang mempengaruhi keberadaannya dia, misalnya bicara soal kuantitasnya, jumlahnya ya, kualitasnya, kemudian juga terkait soal relasi, hubungan, status, waktu, tempat, situasi, dan aktivitas, dan termasuk positivitas ya, yaitu yang dimaksud dengan aksidensi. Jadi Aristoteles menganggap bahwa ketika kita bicara hakikat, bahwa kita harus memisahkan yang asli, yang intinya itu dengan pengaruh-pengaruh di luarnya itu. Ya. Nah, kemudian apa substansi hukum? Misalnya kita memahami hukum itu sebagai sebuah perintah, sebuah larangan, kemudian peraturan, dan yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan aksidensi hukum itu, misalnya hukum itu tujuannya untuk keadilan, memberikan kepastian, kemudian kemanfaatan. Nah, inilah yang dimaksud Aristoteles, bagaimana kita memahami hakikat hukum itu dengan memisahkan hukum itu sendiri dengan apa itu pengaruh-pengaruh di luar hukum itu ya. Nah, kalau kita melihat alur ini bahwa hakikat hukum itu bicara soal keberadaannya tentang sesuatu yang ada ya atau objeknya. Kemudian kalau kita bicara hukum, maka hukum itu berasal dari ajaran moral sebenarnya ya. Kalau kita bicara filsafat moral, maka disitulah keluar hukum itu ya. Kemudian moral itu merujuk pada akal, hati ya. Ini di dalamnya ada pikiran, ada kemauan, kemudian ada rasa ya. Nah, setelah itu semuanya ini kemudian menghasilkan sebuah pedoman bagi tingkah laku. Jadi dia menghasilkan sebuah pedoman. Sama misalnya kalau kita punya kendaraan, kemudian kendaraan itu punya buku panduan misalnya ya, seperti itu ya. Jadi ada buku pedomannya ya. Nah, kemudian di akhirnya itu adalah di ujungnya ini ternyata terkait dengan untuk keperluan dunia dan akhirat itu ya. Kalau disampaikan Pak Suparman bahwa bagaimana kita menghubungkan relasi antara hukum dunia yang bersumber dari pemikiran manusia dengan yang dibuat oleh Sang Pencipta ya. Jadi ada korelasinya ya. Nah, saya mengutip beberapa pandangan ya dari beberapa referensi yang saya temukan, termasuk kemarin kita sudah minggu yang lalu ya bicara soal ada beberapa aliran-aliran, ada beberapa ideologi hukum, pemahaman hukum yang dibangun oleh para ahli berdasarkan pada situasi atau keadaan mereka di saat itu ya. Nah, saya coba angkat ada beberapa pemahaman aliran hukum terkait dengan apa hakikat hukum itu sebenarnya ya. Yang pertama itu aliran hukum alam ya. Jadi aliran hukum alam ini para pemikirnya menganggap bahwa hakikat hukum itu terletak pada moral ya, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia. Jadi dia mengintegrasikan tadi antara hukum yang bersumber dari akal sehat manusia dengan Tuhan tadi ya. Jadi ada hubungannya dengan moral kan. Jadi dia mengedepankan itu. Kemudian aliran positivisme, misalnya kelompoknya Hans Kelsen, John Austin misalnya kan, itu menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah perintah, sebuah perintah, kemudian dia juga adalah kewajiban, sebuah kedaulatan, kemudian di situ juga ada penguasa, kemudian sanksi gitu. Jadi dia coba memisahkan aspek-aspek yang lain dari hukum itu ya. Nah, jadi dia menganggap bahwa hakikat hukum itu adalah perintah ya, perintah, kemudian kewajiban, kemudian dia sebuah kedaulatan, kemudian hakikat hukum itu adalah penguasa, kemudian di situ juga ada sanksi. Nah, kemudian
yang lain lagi, aliran utilitarianisme menganggap bahwa hakikat hukum itu adalah sebuah pemanfaatan atau kegunaan. Di minggu yang lalu kita sudah coba mendiskusikan konsepnya Jeremy Bentham, ya, bahwa menganggap bahwa hukum itu adalah sebuah hukum yang baik itu adalah hukum yang memberikan lebih banyak manfaat, ya, kepada manusia. Itu pandangannya Jeremy Bentham. Jadi dia menganggap bahwa hakikat hukum itu pada kemanfaatan atau kegunaannya. Kemudian aliran sosiologi, aliran hukum masyarakat biasanya, jurisprudensi, yang mengatakan bahwa hakikat hukum itu adalah terletak pada kenyataan sosial, ya, berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Misalnya dalam konsepnya Cicero, misalnya seorang filosof yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, ya. Jadi dia menganggap bahwa hakikat hukum itu terletak pada kenyataan, ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat, ya. Kemudian aliran studi hukum kritis memandang hakikat hukum itu adalah politik. Dia menganggap bahwa kekuasaan politik itu tidak bisa dilepaskan dari hukum. Karena kalau kita bicara konteks hukum itu selalu ada hubungannya antara hukum dengan sebuah kewibawaan. Nah, kewibawaan itu hanya bisa bersumber pada kekuasaan yang memperoleh kedaulatan dari rakyat, ya. Jadi unsur politik itu sangat penting dalam mempengaruhi hukum. Ini aliran studi hukum kritis, ya. Kemudian aliran Marxis yang kemarin kita sudah diskusikan, pandangannya Karl Marx mengatakan bahwa hakikat hukum itu adalah perjuangan bagi posisi kelas, ya. Jadi ada kelas-kelas dalam masyarakat, ya, di mana hukum itu adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas. Ya, ini kemarin juga yang banyak kita keluhkan, Pak Maruf, Pak Suparman, kemudian Pak Madi mengatakan bahwa hukum ini belum memberikan rasa keadilan dan hanya berpihak pada kelompok tertentu, ya. Ini yang dimaksud tadi ini aliran hukum Marxis, ya, bahwa hakikat hukum itu adalah perjuangan untuk posisi kelas, ya. Jadi ada kelas-kelas yang terbangun di masyarakat, ya. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri terkait dengan pengertian yang sederhana, ya, yang sering kita temui terkait dengan hukum, ada yang sering disebut reh, misalnya dalam bahasa Belanda, kemudian ada ius dalam bahasa Yunani, ya, kalau tidak salah, kemudian ada lex dalam bahasa Latin, ya. Jadi ada beberapa pemahaman pengertian hukum ini yang coba kita lihat, ya, secara dalam. Nah, kalau bicara reh itu dia bertalian dengan rectum, ya. Jadi ada hubungannya reh dalam bahasa Belanda itu dengan rectum, ya, dalam bahasa Latinnya, ya, yang artinya itu adalah pimpinan. Nah, dalam perkataan keduanya mengenyam unsur otoritas, ya, otorita atau kewibawaan. Jadi dalam hukum itu terkandung kewibawaan dan juga ada gerechtigkeit, ya, atau keadilan, berarti kewibawaan dan keadilan. Jadi dalam reh itu selalu mengandung makna bahwa hukum itu adalah sebuah kewibawaan, sebuah otoritas yang memberikan keadilan, ya, itu, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kata ius dari bahasa Latin bagi hukum itu bahagian dari kata justisia, ya, sering kita sebut ada justisia atau keadilan, ya. Artinya bahwa hukum itu bertalian dengan keadilan. Jadi kalau kita lihat dua pemahaman ini antara reh dengan ius, ternyata hukum itu selalu bergandengan antara kekuasaan tadi disebut oleh Bung aliran hukum kritis adalah politik, kewibawaan, tapi dia harus selalu berdampingan dengan soal keadilan, ya. Nah, kemudian ada juga disebut lex, ya, dalam bahasa Latin itu disebut adalah undang-undang, ya, yang berhubungan dengan bahasa Prancis yang disebut dengan loi, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan law. Nah, dalam bahasa Belanda, lex atau wet itu yang di dalamnya tercantum adalah otoritas dan wibawa. Jadi selalu
dalam beberapa pengertian kata res, jus, dan lex itu selalu hukum itu ada unsur kewibawaan. Nah, kewibawaan itu disitulah unsur kekuasaannya, kewenangannya, kemudian selalu juga berdampingan dengan bicara soal keadilan, ya. Nah, kalau kita melihat hukum dari kesadaran manusia, sebenarnya ada 3 hal yang penting, ya. Yang pertama itu manusia itu memiliki satu kecenderungan individualis, ya. Jadi kita sebagai manusia secara individu itu ada kecenderungan ingin mempertahankan diri, ya, dalam semua keadaan. Jadi kita itu selalu aktif mempertahankan hak kita, kan gitu ya, kayak begitu ya. Nah, kemudian juga ada kecenderungan kolektif, hidup secara bersama. Jadi ketika individu ini dalam satu kelompok, maka dia akan bersifat pasif. Kenapa pasif? Karena dia akan tunduk pada kesepakatan kelompok. Itu yang disebut dengan kecenderungan kolektif. Nah, kemudian yang ketiga ada juga kecenderungan keteraturan, ya, atau orde. Ya. Jadi kecenderungan ini memberikan arah dan penyesuaian antara ego, keinginan secara individualis itu memadukan dengan kolektif, ya. Jadi kehidupan pribadi dan secara sosial. Nah, inilah yang mengarahkan kita pada pengaturan yang adil. Jadi ini kalau kita bicara pemetaan psikologi manusia, ya. Jadi ada kecenderungan secara pribadi yang lebih aktif, kemudian secara kolektif itu akan bergantung pada kesepakatan secara bersama. Jadi dia bersifat pasif. Kemudian ada juga yang menghubungkan keduanya nih, ya, untuk menjadi sebuah keteraturan. Jadi bagaimana urusan pribadi secara privat itu terlindungi dan secara kolektif juga bisa diatur. Jadi ada hubungan antara individu dengan masyarakat yang lain. Nah, ini yang menarik juga kita pahami, ya. Selama ini kita menganggap bahwa hukum dan peraturan itu sama, ya, padahal sangat berbeda, ya. Nah, hukum itu tadi secara universal, dia berasal dari ajaran moral yang turun tadi merujuk pada akal, hati, pada pikiran, kemauan, rasa. Kemudian dia menghasilkan pedoman bagi tingkah laku manusia yang tadi itu terkait dengan dunia. Nah, kalau kita bicara peraturan itu berasal dari kesepakatan tadi, ya. Mulai kalau kita bicara teori konstitusi adalah sebuah general agreement, kesepakatan yang dibangun antara penguasa dengan yang dikuasai, ya. Kemudian merujuk pada dominasi penguasa, ya, kalau peraturan itu, ya. Jadi hati dan akal itu sifatnya sangat terbatas. Kemudian mengatasnamakan kajian moral untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku, selalunya begitu, ya. Kemudian untuk kepentingan dan hasilnya itu adalah sebuah rekayasa. Kalau kita lihat teorinya siapa ini? Teorinya ada teori, ya, yang terkait dengan hukum itu, ya, sebagai kontrol dan Pak Yudi terdengar. Tidak terdengar. Siapa itu? halo. Ya, jadi inilah beberapa gambaran yang coba saya sampaikan, ya, terkait dengan hakikat hukum, ya, dalam beberapa ideologi hukum yang muncul, ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan jika ada yang ingin menyampaikan, ya, pandangan-pandangannya tadi. hakikat hukum, ya. Silakan. Silakan, Mas Parman. Ada yang mau disampaikan? Yang lain itu. Ya. Pak Yudi. Siapa yang mau bicara nih?
Pak Yudi jangan dimatikan. Ada kan harusnya nih. Izin Pak Dokter. Ya, oke. Izin Pak Dokter. Ya silakan. Ada yang mau bicara, silakan ya. Omar bukan? Biar teman yang duluan. Saya yang kedua aja. Ya silakan. Siap, siap. Oh ya, Pak Rusdi kan? Iya. Ya silakan Pak Rusdi. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih senior diberikan kesempatan dulu. Silakan Pak Rusdi. Iya, iya. Ini Pak Dokter yang kemarin kan kita sudah belajar tentang fiksi hukum. Ada kan fiksi hukum. Fiksi hukum itu kan undang-undang berlaku. Ketika undang-undang itu berlaku, tidak ada lagi kata tidak tahu. Semua harus tahu. Ketika produksi undang-undang itu sudah dikeluarkan, berarti masyarakat lagi tidak ada kata tidak tahu. Kemudian timbul pertanyaan begini Pak Dokter. Halo, didengar mungkin Pak Dokter? Siap, saya dengar ya. Lanjut ya. Saya dengar. Kemudian timbul pertanyaan, di mana wibawa hukum ketika fiksi hukum mengatakan undang-undang itu, ketika undang-undang itu berlaku, masyarakat tidak tahu atau tahu, tetap tahu, harus tahu. Nah, bukankah hukum itu berasal dari ajaran moral, sedang teori hukum dan filsafat? Bukankah aliran hukum itu berasal dari Tuhan dan akal sehat manusia? Itu mungkin dulu Prof. Pak Dokter. Ya. Nanti ada tambahan lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Menarik. Yang lain lagi. Bisa dua orang lagi ya. Ya. Izin Pak Dokter. Oke, silakan Pak Ro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dokter dan selamat siang teman-teman seangkatan yang hadir dalam Zoom ini. Saya sebenarnya yang pertama hampir sama dengan pertanyaan Pak Rusdi tadi, bahwa memang kalau kita berbicara hakikat hukumnya ya, hakikatnya secara filsafatik sebenarnya di dalam setiap putusan itu atau salinan putusan itu dikatakan bahwa setelah diundangkan maka peraturan perundang-undangan dianggap rakyat sudah mengetahui. Nah, faktanya secara filsafat kan secara hakikat kan orang yang tidak mengetahui aturan itu kan harusnya nggak kena hukum. Nah, sementara faktanya kita nanti tahu-tahu kita dianggap melanggar gitu kan. Nah, artinya otoritas dan kewibawaan itu memang dipersoalkan. Artinya kekuasaan dalam hal ini begitu gampangnya menganggap rakyat sudah tahu. Ya, betul. Nah, artinya memang ini kewajiban kepada para penegak hukum untuk mensosialisasikan putusan itu sebenarnya. Ya. Cuma kan selalu alasannya teknis, tidak ada anggaran dan sebagainya. Padahal penegak hukum kita ini sampai ke tingkat desa padahal. Ya, betul. Itu penegak hukum itu polisi aja sampai di tingkat Babin Kamtipmas. Tapi kok kadang-kadang mungkin juga Babin Kamtipmasnya juga tidak tahu malah undang-undang itu sudah diberlakukan. Iya, betul. Persoalan itu. Ya. Itu satu. Artinya ini juga saya kira kritik juga bagi kita, seolah-olah kita ini berada di menara gading, bahwa ketika kita sudah tahu maka orang lain juga sudah tahu gitu. Padahal belum tentu. Nah, itu menurut saya arogansi intelektual sekaligus arogansi kekuasaan sebenarnya. Nah, yang kedua Pak Dokter, itu tadi hanya menguatkan pertanyaan tadi yang saya pikir ada beberapa poin yang saya setuju, tapi ada yang saya memang perlu menekankan untuk memperdalam pertanyaan saya Pak Dokter. Nah, yang kedua, tadi ada beberapa aliran itu, termasuk yang terakhir itu Karl Marx. Cuma mungkin saya tidak mengerti bagaimana pandangan Pak Dokter nanti penjelasannya. Bahwa kalau saya membaca teks itu,
seolah-olah Karl Marx itu berada di posisi yang netral melihat hukum, gitu. Bahwa hukum itu cenderung mengabdi pada penguasa, gitu kan, orang-orang atas. Padahal kalau saya memahami beberapa literatur tentang Karl Marx ini kan orang kritis, Betul. kelompok anti kelas yang tercipta, jadi masyarakat yang tidak menginginkan adanya kelas, gitu. Sehingga saya melihat bahwa teks itu sebenarnya adalah kritikan atau pernyataan kritis Karl Marx melihat persoalan hukum, hakikat hukum, gitu. Jadi hakikat hukum yang hadir di dunia ini ya kira-kira memang selalu menguntungkan penguasa, gitu. Selalu menjadi otoritas kekuasaan, baik dan benar, ya kan, salah dan tidak salah itu otoritas kekuasaan. Nah, padahal kalau kita kembali kepada posisinya bahwa esensi kebenaran secara hakikat itu setiap manusia memiliki pemahamannya, gitu. Bahwa ada nilai-nilai intrinsik kebaikan moral untuk mengatakan itu salah atau tidak. Bahkan seorang pencuri sekalipun itu tahu bahwa perbuatannya itu salah, gitu. Ya kan? Bahkan sekelompok perampok itu ketika bagi hasil itu menuntut keadilan, gitu. Itu artinya memang nilai keadilan hukum dalam konteks tadi yang dikatakan Aristoteles itu aksidensi maupun substansi itu hadir di setiap kita sebenarnya secara kesadaran manusiawi. Ya mungkin itu yang dikatakan Pak Dokter lalu bahwa yang diperdebatkan oleh Al-Ustadz Suparman, hukum mana yang mau dipakai, hukum Tuhan atau hukum manusia. Tapi saya kira jawaban Pak Dokter cukup memberi saya satu keyakinan bahwa ya kita manusia ini kan sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa pemikiran yang benar dan yang baik itu sebenarnya. Bisa memilih, memilah. Sehingga ketika kita diberi kesempatan di DPR misalnya untuk membentuk perundang-undangan atau peraturan itu dasarnya dari moralitas hukum itu. Nah, kira-kira itu pandangan saya Pak Dokter terkait perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi kalau ada, silakan. Saya. Ya, silakan Ustaz ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ini belajar tentang hakikat hukum, maka saya membaca surah Al-Maidah ayat 50. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih layak membuat hukum daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Nah, itu pengantar daripada diskusi. Jadi Mantap Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya apa hukmul jahiliyah bagun. Nah, berdasarkan ayat ini, hukum itu sumbernya ada dua. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari manusia. Nah, hukum yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, itulah yang dikatakan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia untuk membuat hukum untuk menandingi Allah. Itu menandingi Allah. Jadi tentu saya tadi barusan khutbah Jumat, saya jelaskan itu bahwa di Indonesia ini hukum Islam juga sebagai sebuah aturan. Nah, contoh dalam hakikat hukum, dalam demokrasi, sogok menyogok itu boleh atau tidak? Nah, tentu perspektif masyarakat itu tergantung pemikirannya. Ada yang menganggap bahwa menerima sogok itu atau serangan fajar boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka saya akan kunci dengan ayat atau hadis Nabi. Ar-rashi wal murtasi lahuma finnar. Ar-rashi wal murtasi lahuma laknatullah. Menyogok dan yang disogok kedua-duanya
dilaknat oleh Allah, penyogok dan yang disogok kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Masih mau terima itu dengan Fajar? Tapi kalau Dia bilang tidak mau mi. Karena jelas. Merasa caleg, Pak. kalau menyogok Kontras Ustaz kalau caleg. dikalah kita lebih parah lagi ya. Ini kan kita bicara hakikat hukum ini. Mana Boleh. pencerahannya Pak Ustaz? Sedang hari ini. Pak Said, Betul-betul. Ya, jadi tadi saya ini Tuhan khutbah yang Jumat luar biasa. mengangkat masalah Oh, iya. Oke, begitu dulu Ustaz ya. hukum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya pikir 3 dulu ya yang disampaikan oleh kawan kita tadi, bahwa memang yang pertama tadi itu terkait dengan fiksi hukum ya, yang selalu kita menganggap bahwa ketika aturan itu sudah dibuat, maka secara otomatis itu sudah diketahui ya oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan perception jus de jure ya. Jadi ada asas yang mengatakan bahwa ketika peraturan itu sudah dibuat atau diundangkan, maka itu dianggap bahwa semua orang sudah tahu. Nah, ini memang kalau dalam pandangan hukum kritis dia tidak akan menerima ini ya, karena dia menganggap bahwa tidak semua orang itu bisa memahami ya dengan baik ya. Nah, sama misalnya dengan beberapa isu-isu yang kita lihat sekarang, misalnya terkait dengan regulasi yang dibuat ya. Bahkan kalau kita lihat aturan, bahwa memang ya menyusun sebuah regulasi itu juga ada standar-standarnya ya, ada mekanismenya ya, ada tahapan-tahapan yang dibuat sedemikian rupa oleh negara sehingga itu menjadi satu prosedur yang harus dipatuhi ya secara legal formalnya. Nah, tetapi kenyataannya memang ya banyak juga produk hukum ini yang yang tidak menjadi satu keterwakilan sebuah kepentingan masyarakat misalnya kan, jadi satu masyarakat, sehingga ketika peraturan ini dibuat, ini kemudian kadang dia bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sebenarnya ya, sehingga ini banyak muncul, sehingga memang teori fiksi hukum ini banyak juga mendapatkan kritik ya, bahwa seolah-olah ketika sudah diundangkan oleh negara maka dianggap kita ini semua sudah tahu tentang itu ya, padahal kan kita bicara fakta saja ya, bahwa itu tidak seperti itu sebenarnya ya, tidak cuman memang pemahaman ini lahir karena menganggap bahwa kekuasaan negara itu merupakan sebuah representasi dari kedaulatan rakyat sebenarnya ya. Jadi dia kemudian berkesimpulan bahwa ketika sudah diproduk oleh negara, oleh kekuasaan sebagai wujud representasi kedaulatan rakyat, maka itu dianggap sudah merupakan keterwakilan masyarakat. Sama juga kalau kita terkait dengan anggota DPRD misalnya kan, itu kan dianggap sebuah representasi keterwakilan ya. Jadi itu sudah dianggap bahwa produk ini memang sudah dipahami oleh masyarakat ya, sehingga begitu menurut saya ini juga sangat sempit sekali ya pemahaman mereka yang menganggap bahwa kalau sudah begitu maka secara otomatis sudah diketahui ya. Padahal benar yang dikatakan Pak Maruf tadi, bahwa ini tadi apakah legal struktur ini penegak hukum, pemerintah misalnya betul-betul sudah mensosialisasikan regulasi yang sudah dibuat itu. Meskipun kita menganggap bahwa kalau kita bicara hukum maka kita bicara kewibawaan, tapi sebenarnya menurut saya kewibawaan itu memang harus juga dibangun dengan cara-cara yang terhormat ya, dengan cara-cara yang baik misalnya kan, bukan membangun kewibawaan hukum itu dengan cara-cara juga yang tidak baik misalnya kan, dengan prosedur-prosedur yang menurut saya ini mungkin secara pemikiran akal sehat kita ini enggak mungkin lah begitu ya. Misalnya tadi bahwa ketika sudah ada peraturan maka dianggap semua orang tahu kan, perlu juga dilakukan
kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dalam kerangka tadi bagaimana membangun pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat ya. Jadi selain secara preventifnya tadi membuat regulasinya, aturannya, tapi secara represif juga harus ada tindakan-tindakan atau ada aktivitas yang bisa membantu ya bagaimana produk hukum yang dibuat oleh negara tadi ini karena dia punya kewibawaan kemudian ini bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga sebagian juga ahli mengatakan bahwa jangan sampai kita memproduk sebuah regulasi itu sah secara hukum ya atau legal misalnya kan tetapi dia tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat. Nah ini juga problemnya di situ kan. Nah terkadang kita menciptakan sebuah regulasi yang legal tapi menurut masyarakat dia itu ilegal menurutnya kan tidak mendapat pengakuan atau legitimasi dari masyarakat. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya juga ya. Nah misalnya ya contoh sederhana kemarin kan ada undang-undang cipta kerja tapi sebagian juga publik menganggap bahwa ya regulasi ini tidak sesuai dengan prosedur sehingga kewibawaan hukum ini juga bisa berbahaya kan akhirnya nanti masyarakat itu terjadi krisis kepercayaan ya publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang itu apakah dia eksekutif atau legislatif sehingga kita dalam dunia akademik ya itu tadi mendiskusikan bagaimana sebaiknya kewibawaan hukum ini dibentuk, dikonstruksi juga dengan cara-cara yang baik ya, dengan mekanisme yang baik. Bukan memproduk hukum juga dengan cara-cara yang kurang baik misalnya kan. Nah, itu maksud saya begitu ya. Jadi kita diskusi hari ini bagaimana kita bisa menciptakan pola yang baru gitu ya. Jadi secara dia memperoleh legitimasi dari masyarakat misalnya kan. Kemudian memang prosedur pembentukan peraturan ini juga secara legal mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh negara, misalnya kan. Jadi ketika perundang-undangan ini lahir, maka dia bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi legal sama dengan pemikirannya almarhum Prof. Ahmad Ali ya. Dia katakan jangan sampai kita menciptakan hukum atau undang-undang itu sama dia menganalogikan seperti ikan dalam kolam ya. Nah, ketika ikannya ketika kolamnya berisi air maka ikan itu kan akan senantiasa dia berenang kan, dia bisa hidup di situ. Tapi coba ketika misalnya ikannya kita angkat ke permukaan misalnya dia ikannya jauh dari legal kulturalnya jauh dari masyarakatnya hukumnya itu misalnya maka otomatis ikan itu akan menggelepar ya. Dia akan mati gitu. Jadi dia mengibaratkan jangan sampai kita memproduk sebuah regulasi kemudian ini tidak diterima masyarakat ya. Jadi peraturan itu hanya sebatas dokumen saja ya. Nah, dia tidak bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, itu pemikiran sederhana yang dibangun oleh Profesor Ahmad Ali ya, guru besar kita yang sudah mengajarkan kita bagaimana ketika hukum itu jauh dari masyarakat. Nah, itu yang ditakutkan tadi. Jadi, dia harus legal menurut prosedur negara yang ada, tetapi harus juga memperoleh legitimasi masyarakat. Jadi pandangan teori fiksi hukum itu banyak memang mendapatkan kritik ya dari para pemikir hukum juga. Nah kemudian yang disampaikan Pak Maruf tadi terkait dengan bagaimana melihat otoritas kekuasaan itu ya. Jadi Karl Marx. Pandangannya Karl Marx tadi ya. Bahwa Karl Marx ini pada posisi yang netral melihat itu ya, bahwa dia menganggap bahwa ya hukum memang ini diproduk untuk dikendalikan oleh penguasa ya. Tetapi yang dimaksud Karl Marx juga ini adalah ada kelompok-kelompok kelas tertentu misalnya kan yang punya kemampuan secara ekonomi gitu kan. Ini yang dianggap Karl Marx ini bisa besar mempengaruhi gitu ya kebijakan itu dan
memang kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini sangat besar sekali pengaruhnya ya. Misalnya juga yang harus kita pahami juga bahwa misalnya di negara kita kebijakan yang lahir itu juga ada pengaruh ya, bukan hanya dari bangsa kita sendiri ya, dari negara-negara lain misalnya karena kepentingan secara global misalnya kan. Nah, kemudian itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah kita, misalnya kan terkait ya sederhana saja, misalnya kalau kita bicara terkait pada pengelolaan sumber daya alam ya, karena negara-negara apa ini besar ini yang sudah mengikatkan diri dengan negara kita misalnya secara apa ini grup misalnya ada kelompok-kelompok B7 dan yang lain misalnya kan apa itu dan apa itu ada keinginan misalnya mengalihkan perubahan teknologi misalnya kan dari kendaraan yang ramah lingkungan itu kan tidak menggunakan fosil misalnya. Kemudian ini kan secara apa ini langsung itu bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di negara kita, maka lahirlah undang-undang cipta kerja misalnya kan memberikan ya apa itu ruang-ruang bagi investasi dan segala macam. Nah ini semuanya punya dampak ya. Jadi sekarang hubungan lokal dengan global itu tidak ada lagi kan ya, dia saling mempengaruhi ya. Jadi termasuk kebijakan kita. Nah ini kritik-kritik Karl Marx juga sebenarnya dilontarkan dia seperti itu ya, dia menganggap bahwa ada kelas-kelas tertentu yang punya pengaruh besar terhadap itu perubahan kebijakannya dan itu merugikan kelas yang di bawahnya misalnya kan. Nah itu Karl Marx dan saya pikir ini menarik juga ya untuk dikaji ya. Kemudian yang disampaikan Ustaz Suparman tadi terkait dengan ini ya, Ustaz ya, bagaimana mengintegrasikan tadi antara hukum yang bersumber dari Tuhan kemudian dari pemikiran manusia ya. Dan saya pikir apa ini ada hubungannya juga disampaikan Pak Maruf tadi ya, bahwa ya bagaimana manusia ini sudah dilengkapi oleh Tuhan misalnya dengan akal, hati dan segala macam ya. Kemudian dalam mengimplementasikan amanah yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada manusia, kemudian manusia ini coba melihat ya kondisi situasi lingkungannya ya, kemudian dia menciptakan sebuah peraturan ya, dan di situ ya pasti akan memunculkan juga apa itu terkait keadilan, kemanfaatan dan segala macam. Dan ini menurut saya ini adalah sebuah bentuk ya, bentuk apa itu nilai-nilai yang sebenarnya apa itu menjadi pedoman ya. Ini yang apa itu nilai-nilai seperti ayat yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa ini menjadi apa itu pedoman atau apa itu rujukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan terhadap hukum-hukum yang seharusnya dibuat oleh manusia ya. Jadi apa itu, dan saya yakin bahwa hukum yang tidak memberikan rasa keadilan, tidak memberikan kepastian, itu akan dengan sendirinya akan tertolak dia Ustaz ya. Bahwa memang apa yang apa itu yang sudah digariskan Tuhan memang itulah yang menjadi pedoman sebenarnya ya. Tetapi dalam kerangka mengatur yang lebih konkret tadi ini, maka dibutuhkan satu aturan-aturan yang lebih teknis lagi sebenarnya Ustaz ya, jadi yang lebih operasional. Tetapi apa yang menjadi pandangan-pandangan Sang Pencipta itu menjadi asas, menjadi prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan aturan yang bagaimana dia bisa mewujudkan rasa keadilan tadi itu kan, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kan. Nah, itu yang menurut saya apa itu menjadi bahagian terpenting dalam integrasi tadi itu antara hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pedoman secara umum, kemudian ada hukum yang lebih operasional lagi ya di tingkat bawah misalnya kan, yang bisa dijalankan untuk apa itu menjaga hubungan tadi itu ya antara individu, masyarakat misalnya dan makhluk yang lainnya ya. Jadi selalu ada hubungan-hubungan gitu Ustaz. Dan saya pikir proses pembentukan hukum ini kan memang bagaimana nilai-nilai yang baik yang dianggap baik dalam masyarakat itu menjadi pedoman ya, menjadi satu rujukan ya, menjadi sebuah prinsip atau asas dalam pembentukan hukum yang lebih berkeadilan ya. Nah, seperti kalau kita tadi bicara soal hakikat hukum. Nah, bagaimana Aristoteles tadi coba memisahkan
Kalau kita bicara tadi ya soal substansi dan aksidensinya tadi itu ya. Jadi apa itu bicara hakiki, maka kita bicara sebenarnya terkait dengan ontologinya kan. Nah, bicara soal keberadaan hukum itu sendiri ya. Jadi dia coba memisahkan itu. Nah, tetapi dalam proses implementasinya memang hukum itu akan dipengaruhi tadi itu soal waktu, misalnya kan soal apa itu situasi, status dan yang lainnya ya. Itu semua akan apa itu yang dimaksud Aristoteles tadi adalah aksidensinya ya. Jadi ada pengaruh yang kuat. Sama misalnya kalau kita bicara konsep hukum positif juga begitu ya, meskipun Hans Kelsen coba untuk memurnikan hukum itu sebagai suatu apa itu peraturan, sebagai suatu apa itu perintah kekuasaan, tetapi dalam mekanisme operasionalnya hukum ini juga selalu dipengaruhi oleh situasinya tadi itu, termasuk misalnya kalau terjadi pergantian rezim pemerintahan, maka itu akan berpengaruh juga ya, ada pengaruhnya dia kekuasaan terhadap hukum-hukum yang akan diciptakan misalnya atau dilahirkan misalnya, itu selalu adanya. Tetapi kalau kita bicara hakiki ya Aristoteles tadi, kita harus memisahkan itu ya secara substansi, bahwa mengapa bagaimana keberadaan hukum itu sendiri ya, apa yang melatar belakangi sehingga hukum itu lahir misalnya kan. Nah itu tadi bahwa kita bicara soal bagaimana keteraturan ya, bagaimana menciptakan sebuah keteraturan, bagaimana mengintegrasikan tadi antara kepentingan individu dengan kelompok misalnya masyarakat dan yang lain. Nah ini menjadi hal yang menarik menurut saya ya. Jadi banyak sekali lagi pandangan-pandangan sebenarnya ya. Cuman saya hanya merangkum beberapa pandangan dari beberapa referensi yang pernah saya baca ya terkait dengan filsafat hukum semuanya, hakikat itu. Nah, silakan kalau masih ada yang lain yang mau disampaikan. Sedikit saya tambahkan sedikit. Silakan ya. Silakan Pak Rusdi ya, lanjut Ki. Tidak apa-apa disampaikan Pak Rusdi kalau ada hal yang. Ya, terima kasih. Ya, silakan deh. Ya. Sebelum diambil Pak Ahmadi sama Pak Maruf ini, Pak Indra. Apa-apa. Bergantian saja. Kalau beliau bicara ini Pak, dari kesingki bagian Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter, minta maaf kalau sekali. Bagus gitu. Tapi bagus jadi seminar. Ini, jadi bukan kuliah, seminar. Ya, sekaligus ini seminar. Silakan. Ya, begini Pak Dokter. Jadi dapat saya rangkumkan berdasarkan selama ini yang kita pelajari di undang-undang di negara kita ini masih tumpang tindih dan masih pincang. Ya, silakan ya. Mungkin kesempatan kita nanti memilih masuk demokrasi, memilih orang-orang yang tepat dan paham tentang hukum. Ya, betul. Masalah saya melihat begini Pak Dokter. Ya. Pro sistem tertutup dia nih. Saya lihat di tengah-tengah masyarakat dan di lapangan masih wadah mediasi hukum ataupun sosialisasi yang dilakukan. Ya. Bukankah selama ini memiliki alat dan kekuatan intervensi? Ya. Untuk sosialisasi sampai tingkat bawah. Ya. Supaya masyarakat paham. Ya, betul. Tentang hukum di Indonesia. Ya. Di negara kita. Dan ini juga merupakan tantangan kita bagi pasca sarjana, intelektual dan akademik. Ya. Di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Karena masyarakat kita pada umumnya, tanda kutip, masih kurang paham tentang hukum. Ya. Nanti diharapkan pasca sarjana ini bisa menjadi mediasi di tengah-tengah masyarakat. Boleh ya. Ada yang tidak perlulah sampai ke tahap pengadilan. Ya. Mungkin pencurian bunga itu kan tidak perlu lagi. Kasihan Bang Napi kalau banyak sekali tahanannya di Bang Napi ya. Itu bisa dimediasi
RT, RW, kelurahan. Ya, Nah, ini betul. yang kurang saya lihat, Pak Dokter. Ya, ya. Nanti mungkin Pak Ustadz Suparman bisa memberikan bagaimana dosanya itu orang-orang yang paham ilmu hukum tapi tidak menyampaikan itu hukum ke tengah masyarakat, dan bagaimana orang tidak paham memang bagaimana dosanya. Kasihan kalau dia orang tidak paham hukum, memang tidak paham hukum ya. Tanya-tanya saja Pak Dokter sama Pak Suparman. Ya, Terima kasih kasih. Pak Rusdi. Ya. Siapa lagi? Oke, boleh saya masuk sedikit, Pak Ya, Dokter? silakan Pak Bas. Ya, Pak Madi. Pak Madi ya. Lanjut Ki, Pak Madi. Iya, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter dan teman-teman sekelas Pascasarjana yang cara berpikirnya sangat luar biasa. Saya menyimak dari tadi ini. Luar biasa Pak Indra Jaya dan Terus nih, Pak Pak Suparman ya. Tapi kalau kita melihat tentang hukum itu hampir sama dengan sifat dari linguistik. Sifatnya terbuka. Jadi kalau bahasa Indonesia sifatnya terbuka. Contoh di setiap masa bisa saja ada bahasa baru yang muncul di kalangan milenial dan sebagainya. Dulu itu ada istilah lagi bahasa baru, lu, gue, en dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan hukum yang kita pahami bahwa akan selalu selaras dengan perkembangan di masyarakat itu sendiri. Tetapi dalam hal ini saya melihat bahwa ada kekeliruan berpikir khususnya di negara kita, di mana ketika kita berbicara tentang demokrasi, ya, ada aturan berdemokrasi yang menurut saya tidak ada standarisasi untuk mengetahui kemampuan intelektual teman-teman yang pegang jabatan di DPR. Sebagai contoh, sistematis berpikir anak SMA pasti beda dengan sarjana, beda dengan S2 dan S3. Tetapi sistematis berpikir ini tidak dijadikan standarisasi, di mana walaupun saya paket C saja, saya bisa menjadi anggota dewan yang membuat aturan, yang menetapkan aturan. Di sini kalau berbicara tentang aturan itu sendiri, saya pikir studi kelayakan dari setiap kebijakan itu tidak secara umum diketahui oleh masyarakat. Yeah. Terlebih lagi tentang transformasi atau tentang sosialisasi aturan-aturan itu sendiri. Yeah. Kalau di negara kita saya mau mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Indonesia ini dapat kecelakaan. Iya. Tidak ada Pak Suparman sampai ketawa ini. Tidak ada standarisasi bahwa setelah reformasi kemarin kita harus menganut sistem demokrasi. Tidak ada studi kelayakan apakah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu bisa berhasil atau tidak. Ini seolah-olah kecelakaan yang terjadi begitu saja setelah terjadinya reformasi, yang secara sistem kita melihat sebaiknya reformasi itu perubahan total, tapi yang terjadi di 99 kemarin orang-orangnya itu saja. Yeah. Jadi aturannya mau diubah, bentuknya mau diubah, tetapi orang-orangnya itu saja. Jadi saya mau mengatakan bahwa kemungkinan besar negara kita ini mengalami kecelakaan dari demokrasi yang dianut sekarang. Yeah. Dulu kalau tidak salah ada BKN yang memang ini
negara kita ndak ada role model, ndak ada sistem di mana sudah direncanakan 100 tahun Indonesia akan jadi seperti ini. Nggak ada. Itu terjadi begitu saja secara simultaneous. Lengsernya presiden. Terima kasih. Iya. Saya sudah tangkap ya, Pak Madi. Pak Dokter, iya. Makasih. Mungkin itu saja sedikit dari. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Saya pikir mungkin dari Pak Rusdi tadi bahwa memang menarik ya, bahwa bagaimana institusi-institusi atau alat-alat negara ini bisa bekerja dengan baik ya, termasuk tadi menjawab terkait dengan teori fiksi itu ya, bagaimana teori fiksi ini tidak hanya sekedar sebuah pernyataan secara politis tadi bahwa ketika undang-undang diproduk maka itu sudah harus dipahami oleh masyarakat, tetapi harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh negara dalam artinya sebuah kekuasaan dalam menjaga kewibawaan hukumnya itu, tetapi diharapkan juga hukum itu memperoleh legitimasi dari masyarakat ya. Nah itu tadi tinggal bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh struktur negara ini untuk bekerja mensosialisasikan regulasi yang ada tadi itu ya, sehingga teori fiksi itu juga bisa memperoleh kebenaran juga ya, bahwa dia benar ketika mekanisme yang diciptakan negara dalam membangun pemahaman hukum masyarakat ini sudah berjalan dengan baik. Jadi regulasinya dibuat secara legal sesuai dengan prosedur legal formal yang ada yang ditetapkan menurut hukum kita, kemudian juga ini memperoleh legitimasi dari masyarakat. Nah ini Ania Pak Rusdi ya, jadi dia harus ketemu semua ya, sehingga teori fiksi ini juga bisa dibenarkan ketika pemerintah benar-benar sudah melakukan langkah-langkah yang strategis dalam mensosialisasikan tadi ya, membangun pemahaman kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat ini sadar dan taat terhadap hukum itu ya. Karena jangan sampai kita membangun hukum tadi yang legal, tapi dia tidak legitimit, ya, tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat. Nah ini yang kita harapkan dengan kuliah di pasca sarjana ini bisa membangun pemahaman kita bahwa teori fiksi itu benar misalnya ketika bangunan hukumnya, prosedur pembentukan hukumnya sudah legal sesuai regulasi, tapi dia juga memperoleh legitimasi ya atau pengakuan dari masyarakat, sehingga ini bisa bernilai positif ya, yang baik. Jadi kewibawaan negara juga tetap terjaga Pak Rusdi ya. Kemudian terkait dengan demokrasi yang disampaikan Pak Madi, sebenarnya ketika kita bicara demokrasi itu bukan tujuan Pak Madi ya, dia hanyalah alat, ya kan? Jadi demokrasi itu adalah alat dalam kerangka pencapaian tujuan negara sebenarnya ya. Jadi demokrasi itu bukan tujuan. Nah, kalau kita bicara demokrasi di Indonesia, maka yang banyak itu adalah demokrasi yang representatif tadi, keterwakilan ya. Beda kalau kita bicara konsep demokrasi secara deliberatif, itu berbeda lagi ya. Kalau konsep demokrasi partisipatif tadi, itu demokrasi representatif tadi, maka itu tadi kita menunjuk beberapa orang, misalnya di legislatif, itu sebagai keterwakilan tadi ya, bahwa kita menganggap bahwa hak politik kita ini kita serahkan kepada mereka dalam kerangka keterwakilan tadi ya, mewakili aspirasi masyarakat ya, sehingga mereka lah yang diberikan kewenangan untuk membentuk misalnya hukum ya, membentuk peraturan perundang-undangan. Nah itu tadi itu artinya bahwa secara demokrasi kita sudah terwakilkan sebenarnya ya oleh mereka, wakil-wakil kita DPR. Makanya tadi ada yang bilang jangan salah pilih, benar juga ya, karena itu adalah salah satu perwujudan keterwakilan. Nah dan harus dipahami bahwa itu tadi demokrasi itu bukan tujuan, tapi dia adalah sebuah alat ya dalam kerangka pencapaian tujuan negara. Beda kalau kita bicara konsep demokrasi deliberatif. Konsep demokrasi deliberatif itu memang betul-betul bagaimana subjeknya itu adalah masyarakat. Jadi dia tidak bicara soal representasi tadi, keterwakilan, tapi bagaimana gagasan bangunan hukumnya itu betul-betul lahir dari masyarakat, dia memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Misalnya makanya kan dalam praktek pembentukan undang-undang itu selalu ada misalnya kegiatan konsultasi publik misalnya kan. Ketika ada produk undang-undang yang akan dibuat itu dikonsultasikan. Tapi kan kalau kita lihat prakteknya sekarang, biasanya nanti undang-undangnya jadi baru disosialisasikan kan. Ya tidak bisa lagi kan. Tidak bisa lagi orang memberikan masukan-masukan ya karena sosialisasi itu sesuatu yang sudah ditetapkan misalnya kan sudah disahkan oleh negara ya sebagai undang-undang. Nah, kalau sosialisasi itu ya itu hanya penyampaian saja. Berbeda tadi kalau misalnya dilakukan konsultasi dalam kerangka perencangan ya undang-undang misalnya kan. Jadi masih bisa kita memberikan masukan-masukan terhadap upaya-upaya perbaikan produk hukum yang akan dibentuk. Jadi itu tadi ya Pak Madi bahwa memang demokrasi ini bukan tujuan, dia hanya alat. Nah itu tadi, tapi sebaik-baiknya alat itu adalah bagaimana orang yang memanfaatkan itu kan. Sama juga misalnya kita punya parang kan alat misalnya. Kalau digunakan untuk bertani bagus kan, tapi kalau digunakan untuk yang lain ini kan berbahaya ya. Jadi alat ini juga tergantung siapa yang akan menggunakan itu ya, memanfaatkan itu sebenarnya. Termasuk demokrasi tadi itu. Kalau kita bicara demokrasi karena dia alat, kalau resimnya bagus maka demokrasi itu seperti yang disampaikan Prof. Mahfud di kuliah awal kita yang saya sampaikan bahwa bagaimana pengaruhnya dia konfigurasi politik terhadap produk hukum yang dihasilkan. Jadi kalau demokrasi itu di tangan pemerintahan yang bagus misalnya baik, maka pasti akan melahirkan produk hukum yang lebih memperoleh legitimasi dari masyarakat ya. Bukan produk hukum yang menciptakan kelas tadi yang disebut Karl Marx tadi dia untuk kepentingan oligarki misalnya atau kelompok tertentu. Nah ini mungkin yang menjadi bahan pemikiran kita ya sebagai mahasiswa pasca ya. Jadi ke depan misalnya kita sudah bisa membantu pemerintah misalnya memberikan pandangan-pandangan misalnya kan terkait dengan bagaimana kita membangun satu produk hukum yang baik, kemudian itu juga bisa memperoleh legitimasi dari masyarakat ya. Ini menjadi bahan pemikiran kita. Karena jangan sampai kita menciptakan, membentuk satu produk hukum, kemudian dia tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat. Nah, ini yang disebut Prof. Ahmad Ali tadi seperti ikan yang kehilangan air misalnya. Dia akan menggelepar dan dia akan mati karena dia jauh dari legal kulturnya ya, kulturalnya. Jadi dia tidak diterima begitu maksudnya ya. Nah, itu maksud itu pemikiran saya ya dalam diskusi kita terkait dengan hakikat hukum. Jadi kita tidak hanya bicara produk hukumnya, tapi bagaimana menciptakan hukum yang betul-betul tadi itu ya bisa ditempatkan pada tempatnya. Kemudian hukum ini bagaimana dia menciptakan sebuah keadilan, kemanfaatan, kepastian misalnya. Itu yang disebut Aristoteles adalah aksidensinya tadi ya. Jadi kita meletakkan hukum pada tempatnya sebagai sebuah ajaran moral, misalnya kan sebuah sumber yang bersumber dari Tuhan, yang bersumber dari akal sehat manusia. Kemudian dia akan memberikan kemanfaatan tadi ya, keadilan dan segala macam ya dalam dimensi ruang dan waktu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang kita temukan dalam diskusi kita terkait dengan hakikat hukum itu yang sebenarnya ya. Dan ini memang menurut saya menarik sekali untuk selalu kita diskusikan. Silakan jika ada lagi pandangan-pandangan lain, Pak Maruf mungkin atau Pak siapa yang masih ada hal yang mau disampaikan terkait dengan ini, silakan. Pak Rusdi, ya terima kasih Pak Dokter. Izin. Siap, silakan. Ya, terima kasih. Ini memang pembicaraan kita ini materinya kan hakikat hukum. Bagaimana kita melihat hukum secara hakiki ya. Ya betul. Nah, walaupun memang kita sedikit agak terjebak pada politik hukum sebenarnya. Ya. Yang kita perbincangkan dari tadi. Ya, jadi secara hakiki kalau kita bicara ini dari pandangan aliran-aliran tadi itu, memang secara hakikat bahwa tidak ada jalan bahwa memang hukum itu bersandar pada moralitas yang tertinggi tentunya, sehingga secara hakiki pula bahwa pada dasarnya kita menjadi hakim terhadap diri kita masing-masing.
Jadi kita bisa memutuskan apa yang menurut kita baik dan seterusnya, lantas kita lakukan. Hanya memang tadi ada 3 pola yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa ada kecenderungan individu, kecenderungan kolektif, dan kecenderungan orde kan. Jadi ketiganya, jadi ada memang, cuma memang secara hakikat bahwa baik dan benar itu ada pada tingkat moralitas yang kita miliki tentang baik dan benar itu. Memang sandarannya kepada sesuatu yang paling hakiki juga, yang paling tinggi lah, yang memang dalam bahasa agama kita bisa menyebutkan secara jelas bahwa itu hukum Tuhan. Tapi bagi yang tidak memahami adanya Tuhan itu kan ya sulit. Tapi ya sudahlah, artinya pandangan-pandangan ini kan kita nggak bisa menjatis orang itu bertuhan apa tidak, gitu kan? Nah itu satu. Nah, yang kedua, kalau persoalan politik hukum tadi, tentang fiksi hukum tadi, ya saya pikir memang selama ini juga praktik pengadilan kita itu cenderung politis. Menurut saya itu agak politis memang, karena itu juga kekuatan politik. Nah, sehingga kalau kita berbicara itu ya di pengadilan, residivis itu pasti akan lebih berat hukumannya. Nah, kemudian yang belum pernah sama sekali itu dianggap hal meringankan. Karena tetap dianggap salah memang gitu ya. Itu juga sebenarnya solusi atas kebuntuan perdebatan kita tadi. Dan di pengadilan juga ini berlaku itu. So, semua tunduk di depan hukum kan. Itu secara politik hukum. Nah, yang menarik penyampaian kedua tadi dalam kuliah kita ini adalah ada hakikat hukum tadi, moralitas, kemudian ada kewibawaan hukum. Nah, masuk persoalan kewibawaan hukum ini sebenarnya kita mengambil 2 contoh tadi. Pak Dokter mencontohkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau sering saya singkat Undang-Undang Cilaka itu. Itu kan menunjukkan bahwa memang hukum di situ, dalam moral hukum dalam perundang-undangan itu betul-betul memang apa istilahnya ya. Jadi kewibawaannya tidak ada sama sekali. Karena piece itu berhadapan adalah pembuat undang-undang, bersepakat presiden dengan DPR, berhadapan dengan rakyat. Itu artinya dalam konteks rekayasa hukumnya kita pertanyakan apa itu untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk membunuh masyarakat, gitu kan? Sehingga membasmi masyarakat yang sering diperjuangkan oleh Pak Madi itu, bahwa dia harus hidup. Ya, hukum itu harus hidup dari masyarakatnya. Terus hukum investasi, hukum apa itu kan sebenarnya menghajar sistem kearifan lokal di negeri ini. Ya kan, di mana masyarakat kita itu, saya sering pernah bertemu dengan tokoh-tokoh lokal yang mereka menceritakan bagaimana tenangnya hidup mereka di masa dulu. Jadi pohon sagu itu kalau mereka mau makan, mereka pergi nebang 1 pohon itu cukup untuk 3 bulan. Artinya setelah habis itu baru pergi ngambil lagi gitu. Begitu juga ikan. Mereka mengambil ikan secukupnya untuk mereka makan hari itu. Besok ngambil lagi 1 ekor, 2 ekor. Sehingga kearifan itu luar biasa. Nah, ketika investasi masuk, kan semua mengambil yang untuk dimakan sampai 1000 tahun yang akan datang. Jadi bukan, sehingga apa? Habislah. Nah, apakah itu lokalitas wisdom yang dimiliki oleh bangsa kita yang dipraktikkan oleh pemerintah dipaksakan kepada rakyat yang menyebabkan menurut saya kewibawaannya jadi hilang. Itu satu, kewibawaan yang tadi dibahas. Yang kedua, saya pernah terlibat dalam lahirnya, waktu itu saya masih ketua senat di Jogja waktu itu di UNY, Undang-Undang Sisdiknas. Nah, itu betul-betul pemerintah berada di posisi memutuskan, dan pro kontra terjadi terkait dengan ketentuan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memberikan pelajaran agama sesuai agama peserta didiknya. Itu rupanya menjadi perdebatan di para pakar yang memang terlibat di dunia pendidikan, terutama di kelompok Muslim dan ke sekolah-sekolah non-Muslim. Ya. Nah, itu melihatnya, menurut saya justru itu menarik, karena memang itu mengatur masyarakat, pemerintah berada di tengah. Tapi kalau yang di Cilaka ini memang pemerintah itu berhadapan dengan masyarakat. Jadi itu menurut saya hakikatnya agak sulit. Mungkin ada penjelasan dari Pak Dokter tentang itu.
Nah, yang terakhir Pak Dokter, Ya, silakan. saya ya, ini kan ada sedikitan ya, saya menebeng di mimbar kebebasan akademiknya Pak Dokter. Oke, siap. Ya. Karena kuliah. Jadi terkait pandangan seperti kelompok seperti, mohon maaf, seperti Pak Alustad Suparman, itu setiap menyampaikan, ya, umumnya saya lihat para pendakwa itu, ketika bicara hukum itu larinya ke Al-Quran. Nah, sebenarnya kan Al-Quran itu kan hukum pokok. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, pandangan-pandangan kelompok seperti Pak Suparman membuat hukum itu jadi kaku. Pemikiran hukum itu jadi kaku. Nah, sementara di saat sekarang ini orang sudah berpikir pada aspek yang sangat teknis, tidak lagi pada konsep itu. Kan selesai. Kalau kita di Indonesia ini menganggap bahwa Pancasila itu adalah derivasi dari hukum yang disepakati bersama bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan. Nah, sehingga menurut saya kalau kita selalu lari ke situ, kita cenderung tidak membuat ilmu hukum ini berkembang. Nah, padahal kita mempersoalkan selalu dasar hukum, kelompok syariah ini kan selalu ingin bicara itu. Dan kita menganggap bahwa pemerintahan ini cenderung togut dan seterusnya gitu, jahil dan jahiliyah dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama wakil presiden kita sudah bicara tentang undang-undang syariah perbankan, ekonomi syariah. Nah, saya melihat apakah itu bertentangan dengan Al-Quran atau seperti apa sehingga kita masih ribut di persoalan itu. Ini mohon maaf saya, jadi ini pandangan saya terhadap sikap kita melihat situasi itu. Nah, kalau dikatakan bahwa derivasi dari Undang-Undang Dasar Pancasila itu tidak lahir dari hukum Islam, saya kira juga keliru. Karena yang merumuskan itu adalah para ulama, para kiai, yang kemudian memang dalam proses tahun 59 dekret presiden keluar, itu memang tidak memberlakukan Piagam Jakarta, tetapi disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar. Sehingga menurut saya hari ini ya kita tinggal masuk pada aspek bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan aspek-aspek legal di masyarakat kita sehingga masyarakat itu tenang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Maruf ya. Mohon maaf kalau terima kasih ya sudah membantu memberikan tanggapan-tanggapan ya. Dan saya pikir tidak masalah Pak Maruf ya. Jadi kita ini dalam kerangka akademik ya. Jadi pikiran-pikiran kita ya sepanjang itu masih dalam batas kewajaran, misalnya tidak masalah ya. Ini memang kita selalu bicara yang seharusnya ya, yang sebaiknya gitu. Dan saya hanya bisa menangkap beberapa yang disampaikan Pak Maruf tadi bahwa memang apa itu kita bicara hakikat ini bicara memposisikan hukum itu ya, sebagaimana mestinya dia kan. Dia apa itu kita memisahkan dia dari kepentingan-kepentingan tadi ya terkait dengan politik, kekuasaan dan yang lainnya. Jadi benar bahwa apa itu kita bicara hakikat bahwa kita meletakkan hukum itu pada tempatnya ya kan seperti itu ya. Jadi apa itu menjauhkan dia dari anasir-anasir misalnya kepentingan apa itu kelompok dan yang lain misalnya kan. Nah ini tadi bersandar bahwa hukum ini bicara soal moralitas sebenarnya ya, bagaimana sebaiknya sebenarnya ya. Kalau kita bicara hakikat hukum itu bicara bagaimana yang sebaiknya sebenarnya dan kebaikan itu bisa apa itu secara apa itu lebih luas itu bisa diterima oleh masyarakat misalnya sebagai apa ini subjek hukum itu sendiri ya. Terlepas pada kepentingan tadi itu ya, apakah kelompok tertentu, penguasa atau secara personal misalnya. Tetapi hukum memang ya kita harus letakkan pada posisi yang sebenarnya ya. Nah kemudian, cuman memang dalam prakteknya tadi kalau kita sudah menghubungkan yang disampaikan Aristoteles atau pandangan yang terkait dengan aksidensi tadi, maka ya pasti hukum ini akan apa itu dipengaruhi misalnya ya oleh kepentingan itu. Nah, tinggal memang bagaimana kita sebagai apa itu orang yang belajar hukum bisa tetap meletakkan posisi hukum ini sebagai mana mestinya ya, meskipun tadi ada implikasi-implikasi yang
dimunculkan dari proses-proses apakah dipengaruhi oleh waktu secara kekuasaan dan yang lainnya ya, bahwa memang akan ada pengaruh-pengaruh itu. Tetapi bagaimana kebaikan-kebaikan, saya menyebutkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di hukum itu bisa terinternalisasi menurut saya ya, dalam apakah dia dalam kekuasaan misalnya kan, dalam implementasi misalnya kan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan segala macam. Nilai-nilai kebaikan hukum itu menjadi pedoman kita ya. Nah, yang disampaikan tadi Ustaz Suparman juga terkait dengan nilai-nilai yang secara universal ya, yang bersumber dari Tuhan tadi. Nah, inilah sebenarnya yang punya keterkaitan ya dengan apa yang menjadi pemikiran secara sadar ya sebagai sebuah manusia misalnya kan. Nah, ini tadi. Jadi ini coba diintegrasikan dan nilai-nilai itu selalu melekat di hukum itu ya. Tinggal tadi dalam prakteknya tadi ini ada banyak sekali ya, bicara soal kepentingan individu, bicara soal kepentingan secara kolektif misalnya kan. Nah, ini yang banyak mempengaruhi ya. Tetapi meletakkan hukum itu sebagai itu tadi, bagaimana dia bisa kita menginternalisasi nilai-nilai baik hukum itu pada semua aspek kehidupan ya. Sebenarnya itu seperti itu yang saya pahami dari beberapa pandangan-pandangan ahli ya terkait kalau kita bicara hakikat hukum ya yang sebenarnya. Dan menurut saya memang dinamika hukum ini sangat dinamis juga ya, mengikuti perkembangan masyarakat dan segala macamnya. Nah, tinggal itu tadi bagaimana produk hukum yang dihasilkan negara itu tadi, bahwa secara prosedural itu legal, tetapi memang bagaimana dia bisa memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ini yang menurut saya kata kunci mungkin dalam diskusi kita, bahwa kewibawaan yang disampaikan Pak Maruf tadi itu hukum ini harus selalu bisa dijaga dengan cara-cara tadi itu ya, secara legal dia prosesnya memenuhi standar syarat yang kita sepakati sebagai negara hukum. Tetapi secara demokrasi tadi adalah bagaimana produk hukum ini memperoleh legitimasi dari masyarakat. Jadi aspek hukumnya terpenuhi, tetapi aspek sistem demokrasinya juga bisa terwakilkan di situ tadi ya. Jadi dia bisa seimbang antara aspek hukum dan proses demokratisasi yang kita sebutkan tadi. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses menemukan hukum yang baik sebenarnya ya. Jadi itu dalam kerangka itu sebenarnya itu diskusi kita hari ini. Dan saya pikir masukan teman-teman ini sangat luar biasa ya, diskusi kita hari ini terkait dengan hakikat dan dampak-dampaknya sebenarnya. Karena kita ini sudah bicara dampak tadi ya, bagaimana ketika negara memproduk hukum yang kurang baik, kemudian produk hukumnya itu ya boleh kita kata prematur lah gitu ya, tidak sesuai dengan legal formalnya. Kemudian kita menghasilkan hukum yang kurang baik, dan ini mendapat respon yang kurang baik juga dari masyarakat ya, sehingga ke depan harapan kita ketika kita belajar hakikat hukum, bagaimana kita memposisikan hukum itu sebagai nilai-nilai baik yang menjadi kesepakatan kita, kemudian bagaimana nilai-nilai kebaikan itu terinternalisasi dalam sistem bernegara kita, bermasyarakat misalnya, sehingga kita bisa menghasilkan satu produk hukum yang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Itu tadi ya, kewibawaannya juga terjaga. Jadi kan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembentuk undang-undang UN semakin kuat misalnya, ada legitimasi. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Jangan kita memproduk hukum, ternyata hukum itu tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dan ini menurut saya kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya. Semoga ke depan kita akan bicarakan lagi lebih jauh lagi ya, aspek-aspek terkait dengan hukum yang lebih dalam lagi ya. Karena kita ini belajar filsafat, jadi kita harus
memahami dengan baik bagaimana konstruksi berpikir berpikir kita terkait dengan ilmu hukum yang sebaiknya jadi apa yang sebaiknya kita bicarakan. Silakan, saya pikir masih ada karena ini waktunya. Silakan Pak Indra mungkin. Silakan Pak Indra dulu sebelum kita akhiri ya. Pak dari mana Pak Indra ini baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik tadi ini materi daripada Pak Wakil Rektor dan beberapa tanggapan dari teman-teman terkait hukum dan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum, sehingga semua hukum yang diberlakukan di Indonesia ini tentunya harus tertulis supaya atau sehingga dia itu bisa dilaksanakan. Dan hukum ini, proses pembentukannya ini ada di DPR dan DPR RI dan DPRD. Baik itu usulan masyarakat ataupun usulan dari pemerintah maupun dari inisiatif DPRD sendiri. Sehingga hukum yang positif yang sudah tertuang ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai hukum ilegal. Sebenarnya secara lengkap dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah, mulai daripada penyusunan sampai daripada pengundangan produk hukum atau peraturan perundang-undangan itu tentunya melibatkan semua pihak, baik itu dari masyarakat sampai dengan kepada pengundangannya oleh pemerintah. Nah, ketika ada peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan kebiasaan ataupun yang berlaku di masyarakat atau di suatu keadaan tertentu, ini seharusnya bisa diuji atau diadakan semacam ketidakpuasan, tetapi dalam bentuk yang konstitusional juga, seperti dengan menyalurkan aspirasi ke pembentuk peraturan baik itu di DPRD maupun di DPR RI, ataupun juga kita uji di Mahkamah Konstitusi, sehingga betul-betul undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini berwibawa, berlaku untuk semua masyarakat, tidak bisa lagi dikatakan sebagai aturan-aturan ilegal. Karena ya itu tadi, mulai daripada proses program legislasi nasional ataupun program legislasi daerah itu tentunya melibatkan masyarakat juga. Dan dalam penyusunannya di DPRD, sekalipun mereka itu bukan daripada bidang hukum disiplin ilmunya, tetapi dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidang hukum. Dan juga tentu sudah dikaji lewat kementerian atau instansi pemerintah yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mematuhi hukum yang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja ketika ada yang merasa tidak puas dengan aturan yang sudah diundangkan atau diberlakukan oleh pemerintah, ini bisa menempuh jalur-jalur seperti dengan menyalurkan aspirasi, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat, dan menguji peraturan perundang-undangan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu dari saya, Pak Wakil Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir ya, Pak Indra ya. Karena waktu ini, dan saya pikir apa yang disampaikan Pak Indra ini memang seharusnya seperti itu Pak Indra ya.
Cuman mungkin yang saya harus luruskan tadi bahwa kalau dia perda itu, kalau tidak salah dia mengujinya itu hanya levelnya di Mahkamah Agung saja ya. Beda kalau undang-undang ya. Kalau undang-undang itu levelnya di Mahkamah Konstitusi ya. Itu mungkin yang sama-sama kita harus pahami. Kemudian benar yang disampaikan Pak Indra tadi bahwa sebaiknya kalau kita lihat mekanisme penyusunan perundang-undangan pembentukannya memang harus terpenuhi asas materinya ya, secara substansi, kemudian formilnya juga, prosedurnya itu harus terpenuhi. Dan betul Pak Indra bahwa kita mau bagaimana dalam implementasinya memang aturan ini secara legal formal dia harus terpenuhi ya, mekanismenya mulai dari tahapan-tahapan pembentukan sampai penetapannya. Tetapi itu tadi bahwa kita juga mengupayakan bagaimana produk hukum yang dihasilkan ini memang memperoleh legitimasi ya dari masyarakat ya, ada pengakuan. Sehingga ini menjadi kita mau menciptakan satu produk hukum yang baik ya. Jadi secara hukum negara hukum terpenuhi, tetapi secara demokratis juga ini juga menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas sebenarnya ya. Jadi itu tadi, jadi itu yang disebut oleh para ahli sebagai eksistensi ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi di luar hukum tadi itu. Karena kalau kita bicara hakikat hukum, maka hukum itu memang sesuatu ajaran yang baik, maksudnya seperti itu ya, ada nilai moralitas di situ ya, ada nilai-nilai yang yang sangat prinsipil, yang sangat baik, yang sangat luhur, cita-cita luhur sebenarnya yang harus menjiwai ya setiap produk-produk hukum yang kita akan bentuk ya. Sehingga seperti apapun pemerintahan yang terjadi misalnya, dia harus tetap memposisikan hukum itu sebagai nilai-nilai yang baik tadi dia. Sehingga hukum ini memperoleh dia punya kewibawaan, dia kepercayaan terhadap publik misalnya kan, dia punya otoritas, kewenangan. Jadi hukum itu bisa dia bisa memaksakan misalnya ya, kalau memang memperoleh legitimasi, maka unsur paksaan itu menjadi satu hal yang wajar ya. Beda kalau hukum itu tidak berbasis pada legitimasi biasanya kan begitu ya. Orang akan menerima itu. Tapi kalau misalnya dengan pandangan fiksi hukum bahwa semua orang tahu, maka itu kan akan membuat repot ya. Misalnya kalau mungkin ada pihak yang merasa bahwa kami belum memahami hukum itu dengan baik, sehingga dalam kuliah kita ini harapan kita hukum itu secara prosedural dia terpenuhi secara hukum, sesuai hukum yang berlaku misalnya di negara kita standarnya, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan aspirasi ya masyarakat, legitimasi tadi. Jadi ini bisa dipadukan sehingga kita melahirkan satu produk hukum yang baik yang merupakan keterwakilan dari eksistensi hukum secara substansi tadi, secara hakiki tadi, bahwa dia adalah ajaran-ajaran moral misalnya kan, yang bisa ditransformasi nilai-nilai ini ke dalam apakah kita hidup dalam satu negara, baik termasuk juga secara individu misalnya kan, nilai-nilai ini menjadi rujukan kita semua. Dan saya pikir terima kasih ya teman-teman sekalian sudah memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa, gagasan-gagasan hukum kita, pemikiran-pemikiran hukum berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh. Dan saya pikir ini sangat luar biasa ya. Kita harus tetap mempertahankan proses-proses seperti ini ya. Karena ya ini tadi saya bilang, kita ini semua sudah dewasa dan punya pengalaman dan punya referensi yang sama menurut saya ya. Karena banyak sekali sumber belajar kita. Dan kita akan, teman-teman bisa mendalami lebih jauh lagi tentang bagaimana hakikat hukum yang sebenarnya ya. Banyak sekali referensi-referensi. Saya juga dalam menyusun presentasi ini memang melihat semua ya, berbagai hal, pandangan-pandangan dari beberapa ahli-ahli hukum. Kemudian saya coba ramu dan saya menemukan beberapa poin-poin terkait dengan hakikat hukum ini sebenarnya ya. Jadi ada hal ini merupakan ajaran moral, ajaran yang baik, nilai-nilai ini, dan ini yang harus harus terinternalisasi ya dalam kehidupan kita. Dan saya pikir
Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga insya Allah kita bisa ketemu pertemuan berikutnya ya, terkait dengan teori hukum dan filsafat hukum. Dan ke depan ini akan ada beberapa kepala daerah yang mungkin juga akan membawakan kuliah ya. Jadi nanti selain kami dosen tetapnya di pasca sarjana, akan ada orang-orang luar nanti yang akan mewarnai pemikiran hukum kita ya, dari kepala daerah dan segala macam. Mungkin mereka bisa bicara terkait bagaimana mereka mengimplementasikan misalnya kebijakan-kebijakan daerahnya misalnya kan. Nah, ini mungkin yang menarik, nanti kita akan kuliah bersama mereka ya. Dan mungkin juga ada sebagian adik-adik guru besar kita mungkin akan juga bersama kita akan berbagi pengetahuan dengan kita ya. Dan saya pikir itu tadi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya, mungkin mengganggu perasaan kita atau segala macamnya, saya mohon dimaafkan. Dan semoga kuliah hari ini bermanfaat untuk kita. Dan menurut saya belajar bukan di hari ini saja ya, Anda bisa mengeksplor lagi, mengembangkan pengetahuan kita, karena harapan kita hari ini bagaimana terkait dengan hakikat hukum itu terpahami dengan baik, kemudian kita coba kembangkan ya, teman-teman bisa mencari, menjelajahi lagi ya sumber-sumber belajar terkait dengan hakikat hukum yang lebih dalam lagi. Dan terima kasih teman-teman sekalian, karena akan ada kuliah. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrah Ji.